Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung yang telah memberikan kita segala nikmat, baik itu nikmat Islam, iman, ihsan, kesempatan serta usia yang barokah hingga saat ini, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam bulan yang penuh rahmat dan ampunan kali ini. Shalawat teriring salam tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju keagungan Islam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir nanti, serta mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya membawakan kultum tentang mengetuk pintu surga melalui bakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ridwallahi fi ridul walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, yang artinya ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Hal ini berarti bahwa jika kita ingin hidup kita berkah, hidup kita bermanfaat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, maka perbaikilah hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi jika hubungan kita dengan kedua orang tua kita tidak baik, bahkan kita menjadi anak yang durhaka, maka azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat seperti itu ya. Nah, kenapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama pada ibu kita? Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa orang yang harus kita hormati yang pertama adalah ibumu, kedua ibumu, dan ketiga ibumu, lalu yang keempat baru bapakmu. Hal ini berarti kedudukan seorang ibu sangat mulia di mata Islam. Dalam suatu kisah pada zaman Rasulullah, dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini secara fisik tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi namanya sangat masyhur di langit. Ini adalah salah satu kisah sejarah Islam yang sangat menyentuh tentang kisah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang fakir, yang sangat mencintai ibunya, yang sangat memperhatikan ibunya dan menempatkan kedudukan ibunya di atas segalanya. Dia rela merawat ibunya, memperhatikan segala kebutuhan ibunya, tidak pernah meninggalkan ibunya dalam waktu yang sangat lama. Uwais mempunyai kerinduan agar bisa bertemu dengan Rasulullah, tapi dia enggan untuk meninggalkan ibunya sendirian yang sudah tua renta tanpa ada yang menjaganya. Suatu hari, ibu Uwais Al-Qarni ingin pergi ke Mekah. Ia menyampaikan kepada Uwais, "Wahai Uwais, ibu ingin pergi haji ke Mekah." Waktu itu Uwais bingung karena secara kondisi ekonomi Uwais adalah pemuda yang tidak mampu, dan ia juga tidak mempunyai kendaraan untuk pergi ke Mekah. Waktu itu adalah dengan naik kuda ataupun unta. Tapi dengan tekad yang sangat kuat agar bisa memenuhi, menghormati keinginan ibunya, Uwais membeli seekor anak lembu. Setiap hari Uwais berusaha untuk menggendong anak lembu itu menaiki dan menuruni bukit yang ada di dekat rumahnya. Waktu itu orang-orang menganggap bahwa Uwais sudah gila karena dia rela menggendong anak lembu naik turun bukit setiap hari. Padahal tujuan dari Uwais Al-Qarni adalah agar dia bisa kuat fisiknya. Jika nanti saat musim haji tiba, ia sudah kuat secara fisik
dan terlatih untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Akhirnya musim haji telah tiba. Uwais berhasil menggendong ibunya sampai di Mekah. Ketika di Mekah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibu Uwais mendengar, lalu bertanya kepada Uwais, "Wahai Uwais, bagaimana dengan dosa-dosamu?" Uwais menjawab, "Cukuplah ridho ibuku yang akan mengantarkanku ke surga." Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Jika kalian bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepadanya, karena doanya sangatlah mustajab." Kisah ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada orang tua bisa menjadi jalan kita untuk mendapatkan keberkahan hidup dan kedudukan mulia di sisi Allah. Kadang kita berpikir apa yang telah kita usahakan, apa yang kita capai adalah karena kehebatan kita. Padahal bukan karena kita yang hebat, tapi doa ibuku yang kuat. Lalu, bagaimana jika kedua orang tua kita sudah meninggal? Cara apa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada keduanya? Rasulullah menjawab, ada 3 cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Yang pertama, mendoakan keduanya. Yang kedua, memohonkan maaf kepada keduanya. Dan yang ketiga, melaksanakan janji-janji keduanya ketika ada janji orang tua kita atau hutang orang tua kita yang belum terlaksana saat mereka masih hidup. Nah, untuk itulah mari kita selalu berbakti kepada orang tua kita dan sayangilah mereka. Marilah kita semua menjadi anak yang berbakti, anak yang birrul walidain, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi anak yang selalu istiqomah berbakti kepada kedua orang tua kita, karena itu adalah amalan yang sangat Allah sayangi dan Allah ridhoi. Demikianlah sedikit kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.